Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelio. Pada kali ini kita akan pelajari mengenai file sharing P2P menggunakan Python. Jadi, peer-to-peer atau P2P adalah jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti file, aplikasi, atau data lainnya langsung antar satu sama lain tanpa memerlukan server pusat. Jaringan P2P menggunakan arsitektur terdistribusi di mana setiap komputer dalam jaringan bertindak sebagai server dan klien sekaligus. Ya, jadi di sini untuk codingan servernya itu ada import modul, di mana memulai mengimport modul-modul yang diperlukan seperti socket, threading, dan OS. Modul socket digunakan untuk berkomunikasi dengan socket, terus threading digunakan untuk mengelola thread. OS untuk sistem operasi terkait. Lalu di sini ada variabel, ada port itu untuk port yang digunakan, lalu ada server itu untuk alamat IP. Terus ada ADDR itu alamat server yang terdiri dari alamat IP dan juga port. Lalu ada separator. Separator itu untuk pemisah metadata file. Dan ada chunk size. Itu untuk ukuran buffer pengiriman data file dalam potongan-potongan. Lalu ada fungsi send file. Fungsi ini digunakan untuk mengirim file ke klien. Jadi fungsi ini mengirimkan metadata file, nama dan ukuran file ke klien. Kemudian file dibuka dan dibaca dalam potong-potongan dengan ukuran chunk size. Setiap potongan dibaca, potongan tersebut dikirimkan ke klien melalui koneksi soket. Lalu ada receive file. Fungsi ini digunakan untuk menerima file dari klien. Jadi menerima metadata file, nama dan ukuran file dari klien, kemudian file dengan nama yang sesuai dibuka dan potong-potongan metadata diterima dari klien dengan ukuran chunk size. Setiap potongan diterima, potongan tersebut akan ditulis ke file. Lalu di sini ada handle client. Fungsi ini untuk menangani koneksi dengan klien. Jadi fungsinya mencetak pesan bahwa ada koneksi baru dengan alamat klien. Selanjutnya di dalam loop, fungsi ini menerima pesan dari klien dan berdasarkan pesan tersebut memanggil fungsi send file atau receive file untuk mengirim atau menerima file. Jika pesan tidak sesuai, loop berakhir dan koneksi dengan klien ditutup. Lalu untuk start server, ini untuk memulai server, jadi kayak objek socket dibuat pakainya AF INET, berarti TCP, pakai IPv4 dan SOCKSTREAM itu protokol TCP. Kemudian server diikat di alamat ADDR yang di variabel ADDR di atas dan mendengar listening ke koneksi yang masuk nanti. Setiap ada koneksi baru, server menerima koneksi dan membuat thread baru. Nah, sudah. Eh, Terus ini ada name ini untuk start server. Lalu ini untuk client itu mirip seperti yang di server, kecuali ada ini nih, ada send file to server. Jadi send file to server itu digunakan untuk mengirim file ke server. Jadi objek socket client dibuat dan terhubung ke alamat ADDR yang di atas. Selanjutnya fungsi ini mengirimkan pesan send ke server dan menerima respons. Jika responsnya adalah oke, fungsi ini mengirimkan nama file ke server dan memanggil fungsi send file untuk mengirim file. Fungsi receive file from server itu digunakan untuk menerima file dari server. Jadi ketika terhubung ke alamat ADDR, fungsi ini mengirim pesan receive ke server dan menerima respons. Jika responsnya adalah oke, fungsi ini memanggil fungsi receive file untuk menerima file. Kita langsung coba.
Jadi yang ini server kita jalankan terlebih dahulu. Ya, di sini udah listening. Server listening on. Ini ada IP-nya. Lalu yang ini untuk klien. Nah, ketika sini sudah kita jalankan, nah di sini ada langsung nih tertulis new connection 192.168. IP ini ada IP-nya, lalu ada portnya connected. Itu active connection 1. Lalu setelah sudah dia langsung disconnect. Udah seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.